kembali lagi di My Vlog. Vlog kali ini kita akan melakukan perjalanan jauh yang akan menempuh 2-3 hari perjalanan, atau biasanya disebut dengan road trip. Road trip kali ini adalah road trip pertama kalinya kita dokumentasikan. Nggak tahu gitu, pingin aja didokumentasikan karena kalau dipikir-pikir kayak lucu aja gitu ya, kalau kita misalnya nanti pingin lihat momen-momen perjalanan kita kemana aja sih, kita pernah pergi kemana aja, apalagi kalau road tripnya itu bareng sama keluarga. Nah, semoga road trip ini nggak hanya yang pertama dan terakhir, semoga ada road trip yang kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai wilayah Indonesia terjelajahi. Amin. Oke, perjalanan kita mulai dari titik rumah sepupu aku di Sinarjaya dan akan berakhir di Payakumbuh. Rute road trip kali ini itu dari titik pertama di Kabupaten Mukomuko. Nah, di mana Kabupaten Mukomuko ini adalah kabupaten perbatasan antara Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat. Oke, langsung tidak usah lama-lama, kita mulai dari perjalanan pertama kita, yaitu Sinarjaya menuju Lubuk Pinang dengan jarak tempuh kurang lebih 9 km. Dengan kecepatan santai, kita menempuh dengan waktu kurang lebih 14 menit. Untuk view sendiri, seperti pada umumnya, pemandangan di desa yaitu ada pemukiman, perkebunan. Untuk kondisi jalan cukup baik karena sudah aspal, walaupun ada sedikit lubang dan jalan yang bergelombang. Namun buat teman-teman yang baru pertama kali melintasi jalan ini harus tetap berhati-hati, karena hal kecil bisa saja jadi hal besar. Di depan kita akan belok ke kanan karena kita akan ke arah Sumbar. Kalau belok kiri itu adalah ke arah Provinsi Bengkulu. Setelah kita sampai di Tugu Simpang 3 Lubuk Pinang, kita akan lanjut perjalanan kita menuju perbatasan Bengkulu Sumbar dengan jarak tempuh kurang lebih 6 km. Seperti biasa, kecepatannya antara 40-60 km dengan waktu kita tempuh selama kurang lebih 10 menit. View dari jalan lintas ini seperti jalan lintas pada umumnya, terdapat permukiman rumah warga sekitar dengan kondisi jalan yang baik. Sebentar lagi kita akan sampai di perbatasan Kabupaten Mukomuko dengan Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk perjalanan ini view-nya banyak sekali pepohonan sawit. Jadi teman-teman nggak usah heran karena mayoritas masyarakat Kabupaten Mukomuko ini petani sawit. Rata-rata dari sepanjang jalan Kabupaten Mukomuko pasti banyak sekali ditemukan pohon sawit. Nah, untuk di depan itu kita akan melewati jalan likunya Lubuk Pinang. Dan buat teman-teman yang memiliki riwayat mabok perjalanan, ini akan menjadi PR banget. Tapi jangan khawatir karena perjalanannya ini lika-likunya tidak terlalu panjang seperti perjalanan ke Rinci. Nah, di depan ini adalah perbatasan area Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat. Kita akan terus lanjut perjalanan menuju Tapan. Untuk dari area perbatasan ini sepi pemukiman, jadi buat teman-teman yang akan tour ke sini atau melakukan perjalanan ke sini, kalau nggak berani sendirian ini jadi PR juga karena lumayan jauh, sekitar 2 km ke area permukiman. Kondisi jalan sendiri di area perbatasan ini termasuk baik banget karena jalannya aspal mulus tanpa lubang dan tidak bergelombang. Biasanya jalan perbatasan itu identiknya dengan rusak ya, kadang ada lubangnya, kadang bergelombang, kadang
sedikit ada pulau-pulaunya. Untuk jarak ke Tapan sendiri kurang lebih 40 km. Kecepatannya seperti biasa standar. Untuk kendaraan kita, road trip kita kali ini kecepatannya antara 40 sampai 60 km. Sekarang kita udah mulai memasuki wilayah pemukiman dan artinya kita udah agak jauh dari perbatasan dan tandanya kita akan sebentar lagi sampai di tempat tujuan kita. Daerah ini adalah namanya daerah Silaut. Oh iya, buat teman-teman ada nggak yang tahu kenapa daerah ini dinamai Silaut? Padahal kalau dilihat dari pinggiran jalan itu kayaknya jauh banget dari laut ya. Boleh nih buat teman-teman yang tahu tentang Silaut, boleh di komen ya. Oke, kita akan mengisi bensin dulu. Setelah mengisi bensin nanti kita sekalian mau belanja makanan untuk di jalan dan istirahat sebentar. Setelah kurang lebih selama 1 jam, kita akhirnya nyampe juga. Nyampe di persimpangan Tapan dan kita akan lurus. Kalau belok kiri itu sebenarnya jalan cepat untuk menuju Sumbar. Tetapi karena kita akan ke Kerinci, jadi kita ambil jalan lurus dan kita akan mutar. Duh, asapnya ke mobil. Tapi banyak ini wisata apa ya? Wisata apa? Banyak yang jualan. Rame. Macet baru di sini udah macet. Udah kena macet kita. Ternyata di keramaian tadi itu bukan tempat wisata ya. Kita salah sangka dan ternyata yang keramaian tadi itu adalah masih tradisinya masyarakat Tapan, yaitu berziarah ke keluarganya yang telah meninggal dunia. Kita kemarin kena macet di keramaian itu sekitar 15 menit, lumayan lama. Dan setelah itu jalanan mulai normal kembali. Untuk kondisi perjalanan kita kali ini harus cukup hati-hati, apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali untuk main ke daerah Kerinci, karena jalanannya nggak cukup lebar. Tapi ini masih cukup untuk 2 mobil, namun itu pun berpapasannya harus pelan-pelan, nggak bisa ngebut seperti di jalan biasanya. Untuk yang berkendara pakai motor ini harus hati-hati dan ingat keselamatan orang lain juga. Jangan seperti di depan pengendara motor ini, nggak tahu sih maksudnya apa. Dia antara mau ke pinggir atau ke tengah, tapi ke pinggir ke tengah lagi sehingga kayak menghalangi jalan kita gitu. Nah udah itu yang di belakangnya pun main HP, ini jangan dicontoh, ini tidak bagus. Oke, kita lanjut ke cerita perjalanan kita kali ini dan kita sekarang udah ada di kaki Gunung Kerinci. Dan untuk view perjalanan ini, wah ternyata ada durian. Nggak nyangka di kaki gunung banyak durian. Ini sepanjang jalan kalau teman-teman lihat di kanan kiri itu terdapat pohon durian. Terus ada juga yang jualan durian. Ini banyak banget gitu. Nah padahal kan ini di pegunungan ya. Biasanya kalau yang pegunungan tuh, nah tuh ada tuh. Biasanya kan kalau di pegunungan itu identiknya dengan sayur, sungai gitu kan. Ternyata ditelan lagi jadi keluarin. Telan lagi. Berarti sampai atas jalannya kayak gini kecil. Ya kayak gini. Yang ini ya, kalau misalnya nanti separuh jalan ya. Iya? Separuh tuh. Separuhnya? Iya, longsor. Sana longsor ada 5 titik kemarin di separuh. Iya. Tapi ada alat 2 situ. Waktu di Padang lebih itu juga setengah bang. Ya. Ngeri ya tuh. Iya deh yang di Kerinci. Tinggi. Itu bang yang tanjakan tinggi, yang Iya, di daerah puncak kan. ya daerah puncak. Jangan-jangan motor.
bilang separuh saya jalannya. Iya, kemarin Belokan. pas berangkat malam itu kaget Iya. takut. Gimana pas motor jalan dari itu? Ini yang longsor. Udah bagus ya. Ya ini dia pas malam-malamnya. Berarti ini kemarin tuh separuh bang. Iya, ini bukan ini aja, ada 5 titik ya. Ada banyak. Ada 5 titik. Iya nggak yang ininya. Ini berarti yang titik pertama ya. Pulangnya macet mobil apa, lohan alat 2 aja lama kali. Waktu berobat. Iya. Hah? Ini? Oh, Pas waktu mau dengan ngantar bapak Ais. waktu berobat itu. Iya, pulangnya 1 jam macet. Mobil masuk apa bibir jurang mobil lohan. Oh, di Bronjong ya. Kenapa jalannya nggak digedein ya? Dari atas Dari atas. Susah lah dek. Robohin tebing lu. Ada tebing-tebing. Ini untuk Belanda yang buat dulu. Oh, peninggalan penjajah juga nih. Iyalah. dulunya apa lebar ya? D Bandung. Setapak. D. Jalan Iya. Jalan Batukannya mobil juga D. dulu ya? oh, jalan orang Belanda. Dan Indonesia dipaksa ini kerja. Nunjukin orang Indonesia berarti. Oh, ya sini berarti yang panjang tuh. Nanti ada tapi yang singkat bagus. Jadi bagus malah. Iya tuh. Karena longsor kan? Bronjong. Jadi di Bronjong. Iya di sini. Maaf, pada gini-giniin terus semuanya. Tetap aja bu kalau udah waktunya. Jadi nggak terlalu ngeri kita. Neoknya ya. Kalau ada kasihan tuh kayak gitu kasihan. Di sini tuh mana-mana berhenti. Ah, nanti datang berhenti. Wah, bagus ya sudah jalan ke sini. Di Batam kan jalan gini-gini tapi bagus jalannya. Siapa yang nurut? Curiga nih. Dari depan tuh ini. Curiga tadi yang mau modal. Iya benar. Iya kan bang? Iya. Yang mau modal. Ya kan dia ngomong duluan biar nggak dicurigain. Itu kan seri ujung-ujungnya. Oke teman, setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam atau 90 km, akhirnya kita nyampe juga di perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi. Oke teman, kita akan berhenti dulu di sini, istirahat sejenak dan menikmati suasana alam, keindahan alam di sini. Belum dah, bapaknya tak pecah. Kakak mau ke harimau? Tak gigit. Tuh, nggak apa-apa. Yuk. Dia tak gigit dah. Nggak mau dia. Bang. Lagi patah ya. Dedek. Udah sampai mana? Sampai apa coy? Oke, sekarang kita lagi berhenti di masih di puncak ya, Dek. Kita masih di puncak Kerinci. Kita lagi istirahat setelah perjalanan sekitar 3 jam. Kurang lebih 3 jam kan? Iya guys. Setelah kita istirahat beberapa jam, kita memutuskan untuk lanjut perjalanan menuju Sungai Penuh. Nah, di Sungai Penuh ini kita akan istirahat full untuk stamina melakukan perjalanan di pagi hari esok yang akan menuju langsung ke Solok, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh. Jadi kita sekalian istirahat dan kita juga akan sedikit keliling tempat wisata di Sungai Penuh ini. Nah, ini kita melewati jembatan Sungai Penuh dan jembatan ini biasanya dijadikan tempat wisata oleh para kaum muda untuk berfoto-foto. Biasanya berfoto-foto di jembatan ini pada malam hari ya, karena bagus akan dihiasi lampu-lampu. Oke teman, berakhir juga cerita kita di Kerinci dan kita akan lanjut cerita perjalanan di
part kedua arah Sumbar. Bye-bye.